Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Trunkus Brachiocephalicus, yang beranggotakan saya sendiri Bisma Rido Ramadan dengan NIM 2110911210057 dan nama saya Nabila. Baik, perkenalkan saya Nabila Aulya Salsabila dengan NIM 2110911220008. Saya Muhammad Zikra Anwar dengan NIM 2110910000006. Perkenalkan, nama saya Hana Najma Maulidia dengan NIM 2110911220039. Perkenalkan, nama saya Ciasa Mustika Weno dengan NIM 2110911220006. Baik, perkenalkan nama saya Zahwa dengan NIM 2110911122026. Perkenalkan, nama saya Mariam Kamila dengan NIM 2110911220062. Perkenalkan, saya Nanda Febrianti Sulstianingsih dengan NIM 2110911320001. Setelah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber bagi kami, mahasiswa baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021 dari Universitas Lambung Mangkurat. Izinkan saya untuk memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Adapun susunan acara kegiatan kita pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, berikutnya diskusi interaktif terkait topik-topik yang sedang marak dan menarik untuk diperbincangkan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan kita sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung memasuki acara yang kedua, yaitu diskusi interaktif terkait topik-topik yang sedang marak dan menarik untuk diperbincangkan. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Ya, silakan. Jadi, bilang kesehatan mental orang sendiri kan berbeda-beda tergantung seperti itu. Nah, bagaimana sih, apa sih dokter yang itunya, ya gimana sih sehat mental yang sebenarnya itu gitu loh, yang dikategorikan dalam sehat mental. Terima kasih dokter. Bisa diulang pertanyaannya? Sebenarnya yang masuk dalam kategori sehat mental itu sendiri seperti apa, dokter? Oh iya, ya baik. Sehat mental adalah sehat tentunya jasmani dan rohani ya. Nah, jika ada gangguan di jasmani maka akan berpengaruh ke rohani. Begitu pula sebaliknya. Jika ada gangguan di mental akan berpengaruh kepada fisiknya, ya, fisik dan psikis ya. Fisik dan psikis itu dua hal yang saling berpengaruh, ya, saling mempengaruhi. Orang yang mampu mengatasi suatu permasalahan, ya, dengan tanggap, dengan cepat dan tidak mudah down. Nah, itu kalau dari saya. Jadi tiap orang ketika mendapati suatu masalah itu dapat menemukan penyelesaian dari permasalahan itu. Seperti itu. Nah, tanpa membuat dia down, artinya tanpa membuat dia stres, dia yang terganggu jiwanya ketika dia tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan itu. Nah, itu bisa diselesaikan sendiri ya, bisa juga dia dengan bantuan orang lain, bisa temannya ataupun keluarganya, seperti itu. Itu saja, Hana. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dokter. Izin bertanya, dokter.
kira-kira kondisi apa Ya, aja silakan. yang dapat, maaf dokter, kira-kira kondisi apa saja yang dapat menyebabkan kita tuh mengalami mengalami masalah kesehatan mental? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi masalah apa saja ya atau kondisi apa saja sih yang membuat orang bisa mengalami gangguan dari mental health? Nah, ini banyak sekali penyebabnya. Ya, jadi bisa dari masalah ekonomi, bisa dari masalah pekerjaan atau pendidikan untuk mahasiswa, bisa juga dari masalah cinta. Simpel mungkin, tapi kalau dilihat dari persentase kejadiannya, itu yang pertama masalah ekonomi yang membuat gangguan mental, stres gitu ya. Nah, tapi yang kedua baru masalah cinta. Jadi ada yang putus cinta tidak bisa menerima seperti itu ya, itu ada. Nah, atau juga masalah sosial bersama teman atau masalah pendidikan gitu ya, karena berat pelajaran di FK bisa menyebabkan gangguan mental seperti itu. Mungkin 3 itu yang utama dan banyak kasusnya. Begitu. Gitu ya, Zahwa. Ya, baik. Terima kasih dokter. Saya pernah baca katanya kayak masalah kesehatan mental itu merupakan hal yang wajar dan mungkin terjadi. Kira-kira itu benar nggak, dok? Ya, untuk kesehatan mental di zaman industri 4.0 ini memang kasusnya meningkat. Kasusnya meningkat, mengapa gitu ya? Nah, karena pergeseran generasi zaman sekarang ini suka yang instan seperti itu. Apa-apa kepingin cepat ya. Ketika tidak sesuai dengan hatinya protes. Nah, sehingga itu yang membuat tidak tahan banting. Nah, hal itulah yang membuat pribadi menjadi rapuh. Bisa juga karena faktor orang tua yang sibuk bekerja gitu ya. Faktor ditambah COVID ini pekerjaan menjadi susah gitu ya. Nah, itu menyebabkan stresor meningkat. Stresor yang meningkat tentunya akan mempengaruhi dari mental hal itu sendiri. Nah, jadi memang pergeseran dari industri, kalau kita lihat banyak sekali yang pakai mesin. Kalau kita ke mall itu karcisnya pakai mesin ya. Kalau dulu mesin, sehingga bekerja itu tentunya stresor yang besar. Bagaimana saya menghidupi anak saya kalau di mesin yang kerjakan seperti itu. Nah, jadi pergeseran zaman teknologi yang membuat salah satunya ya yang membuat gangguan kejadiannya seperti itu. Zahwa. Oh iya, terima kasih banyak dok. Baik dokter, saya izin bertanya. Jadi sebagai salah satu pencegahan dari penyebaran COVID di Indonesia khususnya, maka diprogramlah untuk vaksinasi massal ya dokter ya. Diharapkan seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi tersebut. Namun apa sih penyebab kenapa vaksinasi ini terus terus ada yang barunya dokter? Maksudnya seperti pertama kita mengenal dengan vaksin Sinovac, kemudian ada lagi vaksin AstraZeneca dan sebagainya. Kenapa vaksin-vaksin ini terus terdapat varian barunya gitu dokter? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Mariam Kamila. Jadi memang vaksin itu kan pada dasarnya adalah kita memberikan
komponen dari suatu benda asing atau suatu mikroorganisme yang tujuannya agar tubuh kita kenal. Misalkan maksudnya kalau misalkan ada tamu datang ke rumah kita, tamu datang itu kalau misalkan dia belum pernah ketemu, otomatis kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau dia punya teknik-teknik tersendiri. Kalau tamunya kuat, tamunya yang datang itu bisa mengobrak-ngabrik rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita pernah tahu tamu yang seperti ini dia datang ke rumah kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi nggak bisa apa-apa, jelas kita bisa melawan tamu itu kalau kita siap dengan kondisi tamu yang datang akan menghancurkan rumah kita. Dia niatnya menghancurkan rumah kita, tapi kondisinya dia lemah. Otomatis kita siap. Dan mungkin kita mempersiapkan bala bantuan untuk melawan tamu itu. Nah, gambarannya COVID itu seperti itu. Kalau misalkan ketika dia di awal diberikan vaksin itu kan tujuannya memberikan komponen si virus ini sendiri untuk bisa dikenali oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita siap kalau ada si COVID beneran datang. COVID yang barusan diberikan lewat vaksin, itu COVID yang lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nih, saya kasih badanmu untuk tahu, ini loh COVID itu seperti itu, bentuknya bulat, bentuknya segitiga atau lainnya. Jadi bisa diserang kalau dia datang lagi besok. Kalau dia datang dengan kondisi lebih kuat, tubuh kita sudah siap dengan kondisi yang lebih kuat. Nah, cuma bedanya COVID ini mudah sekali untuk bermutasi, mudah sekali untuk berubah bentuk seperti tadi yang saya bilang. Jadi dia datang sekarang dengan kondisi misalkan bentuk bulat, tapi besoknya dia datang lagi sudah berubah bentuknya menjadi segitiga atau segi empat. Jadi tubuh kita belum tentu siap untuk melawan si COVID yang sudah berubah bentuk dengan kekuatan yang sama, tapi karena bentuknya berbeda kita tidak tahu itu ternyata COVID. Nah, itulah mengapa vaksinasi pun juga berbagai macam variannya, udah berulang kali untuk diproduksi, karena memang komponennya vaksin ini, komponennya si COVID-nya itu sendiri berubah-ubah, sehingga komponen vaksin pun perlu kita rubah menyesuaikan dengan bentuk si COVID yang sekarang, hasil mutasi yang sekarang. Seperti itu yang ditanyakan Mbak Maryam Kamila. Makanya kenapa banyak varian untuk vaksin udah berkali-kali, apalagi sekarang sampai vaksin ketiga untuk petugas kesehatan karena saking banyaknya variannya. Iya baik dokter, berarti ini banyaknya variasi dari vaksin ini sendiri memiliki kaitan erat dengan perubahan atau mutasi-mutasi yang terjadi dari virusnya sendiri ya dokter? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Pada pinter-pinter semua, kritis-kritis sekali pertanyaannya, namanya calon dokter ya. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang tidak bertanya takut nanti malah saya tidak bisa jawab, soalnya pertanyaannya susah, makanya disimpan pertanyaannya. Halo, Risi? Okay. Ya, silakan. Kalau begitu, terima kasih dokter atas kesempatannya. Ulun izin bertanya lagi untuk menambahkan tadi. Nah, untuk seperti yang dibilang Maryam tadi kan banyak itu lagi gencar pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu, apalagi dengan berbagai macam varian tadi untuk kayak kekebalan tubuh masyarakat Indonesia. Namun sejatinya kita tahu bahwa banyaknya orang di Indonesia itu tidak bisa seimbang dengan banyaknya vaksin yang kita punyai gitu. Nah, oleh karena itu dalam pemberian vaksin di Indonesia, contohnya di rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, itu target utamanya untuk yang diberikan lebih dulu tuh siapa dokter? Apakah orang tua? Apakah orang yang lebih muda? Atau sekiranya? Terima kasih dokter.
Halo, tes. Kok kayaknya. Oke. Tadi yang ditanyakan, sorry saya agak hilang sinyal tadi sebentar. Yang ditanyakan mengenai siapa yang mau diberikan vaksin lebih dahulu gitu ya? Betul, Bisma? Sepertinya ada Bisma, gangguan sinyal Halo? dari Halo, oke. Apakah suara saya sudah jelas? halo, saya. Halo, mohon maaf tadi. Ya, moderator. Ya, Bisa mengenai konfirmasi? masalah apa namanya, kenapa siapa yang diberikan lebih dahulu, kenapa diberikan terlebih dahulu gitu ya untuk vaksinnya? Benar dokter, apa sasaran utamanya? Bisma juga dari Kalimantan, Bisma? Benar dokter, Ulun dari Kalimantan Selatan. Ulun Iya. akan menjawab dulu ya. Jadi Bisma, untuk pemberian vaksinasi memang yang diutamakan saat ini adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan atau pejabat-pejabat masyarakat. Kenapa? Alasannya karena memang orang-orang yang jelas-jelas akan bertemu dengan orang lain yang terinfeksi COVID. Jadi kan ini tujuannya vaksinasi itu kan untuk mencegah terjadinya penyakit COVID. Nah, sedangkan orang-orang petugas kesehatan ini jelas dia akan bertugas di rumah sakit, akan bertugas di pelayanan kesehatan untuk melayani orang sakit yang mungkin bisa saja orang sakit itu mengalami infeksi COVID. Sedangkan orang-orang masyarakat umum itu ada di rumah, tidak banyak berkeliaran, tidak banyak kesana kemari, sehingga risiko untuk terkena COVID itu lebih kecil. Halo, suara saya terdengar? Baik, nah sehingga kenapa masyarakat umum diberikan lebih belakangan, karena memang orang yang berisiko lebih besar untuk terinfeksi COVID itu adalah petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan orang sakit, di mana orang sakit itu sendiri juga ada kemungkinan dia mengalami infeksi COVID. Sehingga pertama kali diberikan kepada petugas kesehatan yang akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengalami infeksi COVID. Termasuk ke pejabat, itu kan dia tidak mungkin diam di rumah, dia tidak mungkin jaga jarak atau hanya tidur-tiduran di rumah, dia harus ada di publik, harus ada di masyarakat, sedangkan resiko itu besar untuk terinfeksi COVID, sehingga mereka lah orang-orang yang pertama harus diberikan vaksinasi COVID. Begitu yang ditanyakan? Benar dokter. Tapi untuk masyarakat umum sendiri, apakah juga ada urutannya untuk didahulukan, dokter? Ya, sebenarnya urutannya itu sendiri juga sama seperti yang kita pernah saksikan dulu. Ada orang-orang yang didahulukan, misalkan orang-orang dengan usia tertentu, usia yang kurang dari 60 tahun, tidak berpenyakit dan lain sebagainya. Karena mereka adalah usia-usia produktif, dia akan bekerja usia-usia tersebut. Sehingga itu yang diutamakan. Kalau usia di atas 60 tahun ya sudah lebih banyak di rumah, jadi tidak perlu diutamakan. Sedangkan juga yang 60 tahun juga banyak berpenyakit macam-macam komorbidnya, sehingga risiko kita berikan vaksin itu kan kita memberikan mikroorganisme yang lemah. Mungkin daya tahan tubuhnya orang tua yang di atas 60 tahun juga lemah, jadi berisiko untuk diserang ketika diberikan vaksinasi. Sehingga ada urut-urutannya mulai dari usia-usia tertentu, dan sampai sekarang untuk anak-anak kurang dari 12 tahun masih belum diperkenankan untuk digunakan. Seperti itu yang ditanyakan.
Benar dokter, terima kasih dokter. Jadi kesimpulannya sebenarnya sasaran utama vaksin adalah terhadap siapa yang sebenarnya paling rentan terkait penyebaran COVID itu sendiri, bukan dari segi umur dan sebagainya ya dokter. Betul. Dan dari segi umur itu kan karena usia produktif jelas akan lebih banyak untuk berinteraksi dengan orang lain, dia yang akan lebih berisiko untuk terkena infeksi, sehingga dia diutamakan, dan daya tahan tubuhnya masih lebih baik, jadi itu juga yang diutamakan. Itu ada alasan tersendiri kenapa usia segini diutamakan, ataupun kenapa petugas kesehatan diutamakan, itu ada alasan-alasannya tersendiri yang memang tidak sembarangan untuk menentukan siapa yang duluan divaksin itu, karena penentuannya menyesuaikan dengan ketersediaan juga vaksinasi yang ada. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik dok, terima kasih. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan seputar penyakit menular seksual? Misi izin bertanya. Izin bertanya dokter. Ya boleh. Dari siapa ya? Dari Caesa dokter. Perkenalan dulu. Siapa? Caesa dokter. Esa ya. Esa dari mana? Dari Padang dokter. Dari Padang. Iya. Ya. Izin bertanya dokter, mengenai tadi kan sudah dijelaskan tentang penyakit menular seksual. Mengenai gejalanya sendiri, apakah gejala dari penyakit menular seksual itu pada seseorang itu akan langsung tampak? Jadi orang itu akan mengetahui apa, atau ada beberapa orang yang memang gejalanya itu tidak nampak dokter? Sekian dokter, terima kasih. Terima kasih dok. Ya, dari siapa? Caesa Masita. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk gejala-gejala simptom atau simptom dari PMS itu ada 3 macam. Ada yang nampak, ada yang maksudnya nampak itu dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Jadi sifatnya simptomatis dan asimptomatis. Nanti istilah-istilah ini akan makin dipahami adik-adik semua ketika sudah masuk di semester akan datang ya. Jadi kalau gejala yang nampak atau yang terasa itu disebut dengan simptomatis. Kemudian yang tidak terasa tetapi dia sakit itu asimptomatis. Ya. Kemudian gejala ini bisa nampak, bisa juga tidak. Nah jadi kalau pertanyaan tadi apakah seseorang yang terkena PMS itu pasti memunculkan gejala? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Ada yang bergejala nampak, ada yang tidak bergejala. Tetapi gejalanya lebih yang tadi tentang masuk yang ketiga ya, itu adalah gejala-gejala sekunder. Ya. Gejala-gejala sekunder mungkin dia agak demam-demam saja. Ya. Kemudian ada ruam pada kulit di luar dari area kelaminnya. Ruam itu maksudnya apa? Jadi ada semacam kemerahan, eritema. Baik, terima kasih dokter. Kalau Dari Banjarbaru dokter. Baru ya, silakan bertanya. Ini dok, jika kita merasa memiliki gejala atau tanda-tanda, yang harus kita lakukan itu apa ya dok? Gejalanya seperti apa maksudnya? Mungkin gejala-gejala penyakit menular seksual itu dok. Ya, jadi gejala kembali kita tadi sudah dijelaskan sama dokter ke Caesa tadi ya, bahwa gejala PMS itu ada 2 bahkan 3. Gejalanya yang nampak simptomatis, kemudian yang tidak nampak atau asimptomatis. Nah, yang asimptomatis itu bisa
muncul dengan gejala yang lain, itu maksudnya yang ketiga. Misalnya ada ruam atau kemerahan di daerah lain di luar area kelamin. Nah, yang bergejala yang simptomatis itu memang ada kelainan pada kelaminnya itu. Misalnya pada laki-laki ada keluar nanah pada alat kelaminnya, ya. Kemudian ada semacam luka di alat kelamin laki-lakinya. Kalau pada perempuan ada keluar keputihan yang terus-menerus serta berbau. Kemudian lagi ada muncul tumbuhnya semacam, apa kata orang di sini bilangnya, genjer ayam ya. Nah, di daerah vaginanya. Nah, itu merupakan gejala, salah satu atau salah banyak yang dianggap sebagai PMS, penyakit menular seksual. Nah, kalau sudah merasakan ada gejala-gejala semacam itu, yang harus dilakukan pertama-tama adalah melakukan pemeriksaan. Segera dilakukan pemeriksaan ke dokter yang kompeten di bidangnya, misalnya spesialis kulit dan kelamin, ya, atau ke dokter umum bisa. Nanti akan dilakukan pemeriksaan berupa swab di daerah vagina kalau pada perempuan. Pada laki-laki akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, laboratorium akan nampak hasilnya, misalnya leukositnya atau sel darah putihnya meninggi. Nah, kemudian urinnya juga akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium, URL atau urin rutin. Nanti akan kelihatan ada peningkatan leukosit juga atau sel darah putih di sana. Jadi kalau ada gejala, tolong jangan diobati sendiri, diperiksakan ke pusat-pusat kesehatan yang terdekat, ya, atau ke dokter umum lah paling tidak. Nanti adik-adik semua ketika stase di bagian penyakit kulit dan penyakit kelamin, ini akan lebih banyak mengupas masalah pasien-pasien dengan PMS ini. Ya. Berikut pemeriksaan penunjangnya yang perlu yang mana aja, ya. Penunjang yang perlu yang mana saja untuk menegakkan diagnostik. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, izin bertanya untuk panggilannya siapa ya, Kak? Kak Yuda. Baik, Kak, terima kasih Kak Yuda. Jadi di sini saya mewakili teman-teman semua izin bertanya mengenai kebersihan itu sendiri. Kakak selaku barista di kafe, apakah pelanggan di kafe itu ataupun teman-teman karyawan di kafe sudah menerapkan kebersihan itu sendiri, Kak? Mohon maaf, bisa diulang. Baik. Jadi saya ingin menanyakan mewakili teman-teman semua, apakah pelanggan di kafe, tempat kakak bekerja, dan karyawan teman-teman kakak sudah mulai menerapkan kebersihan itu sendiri, Kak? Untuk customer kami atau pegawai udah rata-rata udah menerapkan kebersihan itu sendiri. Terima kasih, Kak. Untuk contoh kebersihan yang kami terapkan seperti apa ya, Kak? Mengingat di masa pandemi ini yang sepertinya harus diutamakan adalah mencuci tangan ya, Kak? Kalau dari fasilitas di kafe ini biasanya sudah ada terus juga kami biasanya sebelum melakukan pekerjaan pasti bersihkan tangan dulu dengan sanitizer. Sama ya customer biasanya sebelum makan atau minum biasanya kurang sanitizer duluan. Baik, Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan lagi dari saya pribadi, Kak, untuk kebersihan di lingkungan kafe sendiri bagaimana ya, Kak? Kalau kami sendiri sebenarnya ada kegiatan rutin membersihkan, lalu kayak gitu bisa menyemprotkan dengan disinfektan seperti itu.
hand sanitizer. Jadi kayak gitu. Jadi tulisannya juga ada tulisan jangan lupa cuci tangan seperti itu sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Baik, terima kasih Hana Najma dan Mariana atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Yuda Ansari atas jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada Kak Yuda. Saya selaku moderator izin menyimpulkan wawancara pada